Kelas 7 Square ada KM-nya nggak? Udah ada KM-nya belum? Kelas 7 Square, halo? Udah ada KM-nya belum? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, Pak Ogi akan pilih satu orang untuk mimpin doa. Pak Ogi secara acak pilih siapa ya? Oh iya, jangan lupa nyalain kameranya semuanya ya. Nyalain kameranya semuanya sekarang. Nanti pas pelajaran boleh dimatiin aja biar koneksinya stabil. Coba sekarang nyalain dulu semua kameranya. Pak Ogi akan pilih satu orang di sini yang mimpin doa ya. Siapa ya? Yang dulu pernah jadi KM siapa? Ada yang siapa ya yang cocok ya? Siapa ya? Pak Ogi mau pilih. Kayaknya Rafiza deh ya, Rafiza. Rafiza. Za, pimpin doa dong. Halo Rafiza, pimpin doa dong. Ya, kedengeran. Ya, kayak KM biasa kayak KM. Apa-apa, belajar ya. Yuk, gimana? Oke teman-teman, sebelum kita belajar matematika bareng Pak Ugi, kita baiknya berdoa dulu. Berdoa dimulai gitu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ya. Terus beri salamnya mana? Jangan dulu, gini dulu. Oke, sebelum doa selesai. Siap beri salam gitu dong. Nah, mana salamnya? Ya gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Rafiza ya. Nanti mungkin yang lain juga bakal giliran untuk mimpin doa dan bertindak sebagai KM ya, bertindak sebagai KM untuk nyiapin teman-teman yang lainnya untuk berdoa. Nah, kamera tetap nyalain aja, tapi mungkin nanti pas pembelajaran berlangsung, kalau misalkan koneksi kalian tiba-tiba jadi lag atau putus-putus atau gimana gitu ya, matiin aja kameranya nggak apa-apa. Jadi kamera ini memang instruksi dari sekolah supaya bisa guru-guru bisa memastikan kalian tuh memang ada di tempat di sana sedang fokus belajar. Dan kalau misalkan Pak Ogi panggil gitu ya dan dipanggil terus langsung ngejawab gitu, langsung respon, nggak beberapa kali dipanggil baru merespon atau menghilang gitu ya. Gitu. Oke, sip. Makasih semuanya udah nyalain kamera kayaknya ya. Gak tahu sih, ini Pogi coba lihat dulu ya. Apakah semuanya udah nyalain kamera? Pogi mau capture sebenarnya, mau capture yang nyalain kamera. Nah, kan kelihatan di sini ya yang rambutnya gondrong ya, yang pakai baju apa, terus rambutnya nggak disisir ya. Kelihatan di sini. Nah, kan yang rambutnya tuh ada yang pakai peci juga ya. Oke, benar-benar kondisinya bagus. Oke. Tapi udah pada mandi semuanya ya. Ini sih sampai sekarang ada yang masih belum mandi karena baru bangun. Oke, Pogi capture dulu, Pogi coba kirim ke grup WA ya. Coba sebentar. Ke apa gitu.
Oke, sip. Baik, kita mulai pembelajarannya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli sholli wa sirri amri yaqul datan lisani. Baik, anak-anak. Jadi insya Allah di pertemuan yang sekarang ini merupakan pertemuan penutup dari triwulan pertama sebelum nantinya kita mulai persiapan untuk PTS atau penilaian tengah semester, atau mungkin istilah jadulnya itu UTS ya, ujian tengah semester. Nah, nanti insya Allah rangkaian pembelajaran hari ini kita akan mulai seperti biasa dengan mereview dulu materi yang sebelumnya yang tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Terus nanti seperti biasa akan ada tes gitu yang materi yang sebelumnya apakah masih bagus ingatannya atau masih kurang gitu ya, nanti bisa kelihatan di kuisis. Terus sudah selesai itu baru kita lanjut ke materi yang lanjutannya, yaitu tentang pecahan bentuk aljabar. Nah, nanti PTS atau UTS-nya itu nanti materinya bakal sampai pecahan bentuk aljabar sampai sana. Nanti kita bahas, kemudian latihan soal seperti biasa, difoto dan kirim ke Google Classroom. Dan nanti kalau misalkan ada sisa waktu sekitar 15 sampai 10 menit, kita akan ada games kebak-kebakan aja sih. Kita having fun aja nanti terakhir-terakhir dalam rangka menutup pembelajaran math di triwulan pertama semester ganjil ya. Triwulan pertama semester ganjil. Oke, Pak Oge coba tampilin dulu ini ya, PowerPoint-nya. Bentar. Kalian kalau misalkan ada yang mau nyiapin alat tulis dan modul sih ya, modul yang terpenting kalian coba siapkan dulu, karena nanti juga bakal ada materi-materi bahasan ini yang akan ada di modul sebenarnya. Oke, udah tampil ya. Sip. Baik, bismillah. Kita akan review dulu materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Oke, materi ini Pak Ogi dimulai dengan ini seperti kemarin tuh kita skip ya. Pak Ogi mulai langsung ke pedoman perkalian bentuk aljabar. Jadi ada 3 level di aljabar ini bentuk perkaliannya. Ini level yang paling basic, yang paling dasar, yang menjadi kesepakatan antara matematikawan di seluruh dunia mungkin ya. Bukan mungkin sih ya, memang udah deal, udah sepakat gitu. Jadi kasus yang pertama, misalkan ada bilangan atau angka yang dikalikan dengan suatu huruf atau variabel, 5 kali A misalkan. Nah, aturannya kalau misalkan ada yang bentuk seperti ini, itu kalian tinggal gabungkan aja penulisannya jadi 5A. Jadi kalau ada angka dikalikan dengan huruf atau variabel, kalian tinggal gabungkan aja penulisannya. Itu yang pertama. Lanjut yang kedua, kalau misalkan ada huruf dengan angka dikaliin gimana, itu juga sama, digabungkan penulisannya. Cuman kalau misalkan penulisannya nanti yang ditulis duluan itu adalah si angkanya dulu baru si hurufnya. Jadi X kali 4 bukan jadi X4, salah. Tapi yang betul adalah 4X. Jadi tulis dulu angkanya, lalu hurufnya atau variabelnya. Gitu ya. Itu yang kedua. Lanjut yang ketiga. Kalau misalkan huruf sama huruf, misalkan A kali B, ini juga sama kayak prinsip yang pertama, tinggal gabungkan aja penulisannya. Nah, catatannya paling disarankan untuk penulisannya itu diurutkan, jadi dari urutan abjad biasanya. Kalau A kali B berarti AB. Mungkin ada yang nulisnya BA, itu boleh juga sih sebenarnya, tapi disarankan biar lebih rapi gitu ya, diurutkan sesuai alfabet aja gitu ya. B kali A jadi AB juga, tetap bukan BA. Tapi kalau misalkan emang ada yang nulis kayak gitu, jangan disalahkan juga gitu ya, itu sama-sama benar kok. Lanjut, nah kalau misalkan si hurufnya sama, kalau tadi kan A kali B hurufnya beda, itu variabelnya beda, tinggal gabungkan aja. Tapi kalau misalkan yang ini, kalian tulisnya jadi bentuk pangkat. Jadi A kali A itu A pangkat 2 atau A kuadrat. Kalau misalkan A nya ada 3, A kali A gitu ya,
Nah, berarti jadi A pangkat 3. Gitu. Sesuai banyak A-nya ada berapa, dijadiin pangkat. Kalau misalkan hurufnya sama. Ya, kalau misalkan hurufnya beda, ya tulis aja semuanya tapi digabungkan. Gitu ya. Terus nih, yang terakhir negatif 3P kali 2Q. Mungkin ada yang masih ingat jawabannya berapa? Silakan boleh chat di kolom chat. Nanti Pak Ogi catat siapa yang jawabannya betul, Pak Ogi kasih poin. Coba yang soal terakhir ini negatif 3P kali 2Q. Siapa yang tahu jawabannya? Boleh chat di chat meeting. Pak Ogi tungguin. Rafiza negatif 6PQ. Tuh bagus Al-Haq negatif 6PQ. Sama ya. Ada lagi yang lain? Rafiza. Tuh bagus Al-Haq dipanggilnya siapa? Bagus atau Al-Haq. Terus ini Rahman juga sama negatif 6PQ. Oh, Rizky ya. Rizkynya dari mana? Tuh bagus Rizky Al-Haq itu nama lengkapnya? Tuh bagus Rizkan. Oh, Rizkan. Oh, jadi Rizky ya. Oh, baiklah. Oke. Tapi nanti kalau misalkan kuisis, pakainya jangan pakai nama panggilannya, pakai nama asli aja dulu. Kadang suka jadi, kalau Poge udah hafal mah nggak masalah sih ya. Kalau sekarang Poge masih belum hafal semuanya, apalagi belum tatap muka langsung gitu, nggak tahu ini teh siapa namanya tuh. Jadi agak susah gitu. Jadi nanti kalau misalkan kuisis atau apa gitu ya, ngasih nama di tugas gitu ya, pakai nama asli aja dulu. Kalau misalkan perlu nama asli dikasih tanda kurung, nama panggilannya boleh, itu lebih bagus. Oke, sip ya. Jawabannya sama semua, nggak ada yang beda. Ternyata negatif 6PQ. Tapi coba kita lihat jawaban di sini. Oh iya, betul ya, negatif 6PQ. Jadi ini Pak Ogi coba jelasin kenapa bisa jadi negatif 6PQ. Ini karena kita kalikan dulu, negatif 3 kalikan 2 jadi negatif 6. Terus yang huruf kalikan dengan huruf lagi, P kali Q jadi PQ. Karena hurufnya beda ya. Jadi PQ digabungkan penulisannya. Gitu ya, sip, bagus. Masih pada ini masih level 1. Level 2-nya yang ini nih, perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Ini rumusnya sebenarnya, tapi abaikan aja. Pak Ogi lebih senang pakai contoh aja langsung ngejelasinnya. Jadi contohnya ini nih, kita mau kalikan 3, ini konstanta ya, 3 dengan bentuk aljabar A dikurangi 4. Ini notasi perkalian yang lain, jadi pakai tanda kurung kayak gini. Nah, cara ngaliinnya gimana? Pak Ogi pakai prinsip yang Pak Ogi istilahin sendiri, namanya itu kali pelangi. Mungkin di buku-buku lain nggak ada tulisan kali pelangi, apaan tuh kali pelangi, itu istilah Pak Ogi aja, karena bentuknya kayak pelangi. Nah, cara ngaliinnya, ini kalian kalikan dulu 3 dengan A. 3 kali A dengan itu yang pertama sini nih, 3 kali A berarti kan jadi hasilnya 3A. Terus 3 kali negatif 4. Hasilnya adalah negatif 12. Udah selesai, sampai sini doang. Jadi prinsipnya cuma kayak gitu aja kali pelanginya tuh. Mungkin Pak Ogi coba kasih contoh lagi yang lainnya. Pak Ogi tampilnya papan tulis dulu deh. Sebentar. Ini tabnya mati ternyata. Oke, nggak ada. Pak Ogi tampilin dulu papan tulis buat ngasih contoh yang lain. Oke, sip. Nah, contoh misalnya 5 kali A, jangan A, bosan. 5 kali C itu dikurangi 10. Hasilnya berapa? Ini juga sama ya, perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Jadi kali pelangi itu 5 kali C, jadi 5C ya. Terus 5 kali negatif 10 jadi negatif 50. Udah selesai. Kayak gitu doang. Contoh lagi yang lainnya mungkin lebih naik levelnya nih. 3A dikalikan X dikurangi 5 misalnya. Nah, ini juga sama kayak tadi. Jadi kali pelanginya itu
3A kalikan dengan X jadi 3AX. Terus 3A dikalikan negatif 5 jadi negatif 15 ya. 3 kali negatif 5 kan negatif 15. Terus A nya tambahin di belakangnya. Udah selesai sampai situ doang. Jadi simple sih menurut Pogi. Kalau misalkan kita tahu prinsipnya, cara ngalinya kayak gimana. Coba Pogi kasih soal, kalian coba jawab sendiri di kolom chat. Soalnya ini yang pakai warna hitam nih. Misal negatif 2E kalikan dengan Y tambah 3. Coba siapa yang mau jawab di sana? Jawab di kolom chat, nanti Pogi catat namanya yang kasih poin. Tadi yang udah dapat poin ada Rafiza, terus ada Rizky ya. Rizky atau itu bagus Rizkan ya. Rizky, terus satu lagi Rahman. Oke, coba yang ini, yang 2E kali Y tambah 3. Siapa yang mau jawab? Boleh kasih poin. Jawab di kolom chat. Oke, Rangga nih ya. Negatif 2EY dikurangi 2E3. Oke, terus ada Atar Batrisya, negatif 2EY tambah 6. Rafiza, negatif 2ET. Kok ada ET sih? Dikurangi 6E. Oke, Rizky 2EY, negatif 2EY dikurangi 6E. Oke, semuanya Pogi kasih poin ya. Rangga, Atar, terus Rafiza ya. Siapa lagi? Rizky ya. Terus Gani sama Zora. Oke, kita coba bahas. Nah, pertama kan kita kalikan dulu ini nih, negatif 2E kali Y. Jadi negatif 2EY ya. Tinggal gabungkan aja penulisannya. Terus negatif 2E dikalikan dengan 3. Negatif 2 kaliin 3 kan jadi negatif 6 ya. Terus E-nya jangan lupa, jangan ketinggalan. Jadi negatif 6E. Gitu. Karena di sini ada huruf E-nya. Jadi negatif 2E dikalikan 3 itu hasilnya negatif 6E. Jadi jawabannya yang ini. Tadi jawaban yang betulnya adalah yang punya Rizky ya, sama yang Zoran ya, ada 2. Jadi dapat poin tambahan. Yang betul jawabannya poinnya ditambahin lagi. Rizky sama Zoran ya tadi itu. Pak maaf, harusnya negatif 2EY dikurangi ketinggalan E-nya ya. Jadi memang harus teliti ya Rafiza ya, harus teliti banget ketika mengalihkan operasi aljabar ini nih. Baik, ini level 2, ini level 2. Kita lanjut ke yang level 3 yang ini nih. Pogi geser lagi PowerPoint-nya. Cuma udah tadi. Oke, nah yang ini rumusnya abaikan aja lah. Pogi lebih senang pakai contoh. Contoh kita kalikan dua bentuk aljabar di level 3. Jadi ada bentuk aljabar yang ini dikalikan dengan bentuk aljabar yang ini. Hasilnya berapa? Ini sama, prinsipnya juga pakai kali pelangi. Cuman kali pelanginya dilakukan 2 kali. Caranya gimana? Coba lihat di papan tulis ya. Ini Pogi coba tulis dulu soalnya deh. 2x tambah 3. Kok jadi sini 2x tambah 3 dikalikan dengan 3x dikurangi 2. Nah kayak gini. Kali pelanginya yang pertama nih, ini 2x kalikan dengan 3x dulu. 2 kali 3 kan jadi 6, x kali x jadi x kuadrat. Kali pelanginya lagi, satu lagi yang 2x dikalikan negatif 2, jadi negatif 4 ya, negatif 4x. 2x kali negatif 2 jadi negatif 4x. Ini kali pelangi yang pertama. Satu lagi yang kedua, yang angka 3 yang sini nih. 3 kali 3 jadi 9, positif ya 9-nya. 3 kali negatif 2
jadi negatif 6. Kayak gitu. Nah, ini sebenarnya udah setengah matang, udah hampir selesai. Kenapa bilang hanya hampir selesai? Karena ada suku yang bisa disederhanakan atau bisa dioperasikan karena dia sejenis sukunya. Negatif 4x sama 9x. Ini sejenis karena si hurufnya sama, pangkatnya sama. Kenapa nggak sejenis sama yang ini? Karena yang 6x kuadrat ini ada kuadratnya di belakang itu. Jadi kalau misalkan ada kuadratnya itu nggak bisa dijumlahkan. Jadi kita bisa jumlahkan atau bisa operasikan negatif 4 sama 9. Hasilnya berarti jadi 6x kuadrat. Negatif 4 tambah 9 berarti jadi positif 5 ya. Dikurangi 6. Gitu. Ini selesai sampai situ. Jadi ini melibatkan antara operasi bilangan bulat juga. Ya, jadi tadi negatif 4 tambah 9. Jadi kalian tinggal kurangkan aja 9 dikurangi 4 jadi 5 ya. Terus si 5 ini nilainya positif karena si bilangan terbesarnya kan 9, tadi 9 nilainya positif gitu. Oke, ini contoh kalau misalkan yang level 3. Pagi coba kasih contoh yang lain ya, perkalian yang lain. Pak minta izin mau minum. Pak izin minum. Contoh yang lain 2x dikurangi 4 kalikan dengan 3x tambah 2 deh. Ya, kayak gini deh. Oke, kita coba lakukan operasi lagi. Kali pelanginya double berarti. Yang pertama kita kalikan dulu ini sama ini. 2x kali 3x, dari 2 kali 3 jadi 6 ya. X kali X jadi X kuadrat. Terus 2X dikalikan 2 jadi 4X. Terus negatif 4 dikalikan 3 jadi negatif 12 ya, negatif 12X. Terus negatif 4 kali 2 kok lupa sih, ini pakai warna biru aja deh. Sorry, diulang biar kelihatannya beda. Oke, ini tahapan operasi kali pelangi yang pertama pakai warna merah ya, yang ini yang kedua pakai warna biru. Negatif 4 kali 3 jadi negatif 12x, negatif 4 kali 2 jadi negatif 8. Nah, ini ada yang sejenis lagi nih, yang ini ya. Kita operasikan 6x kuadrat, 4 dikurangi 12 jadi negatif 8x dikurangi 8, selesai gitu. Mungkin kasih contoh satu lagi aja deh ya. Contoh lagi. Berapa ya? 4x ditambah 1 atau jangan 1 lah, 2 aja. 2 terus dikalikan dengan 2x dikurangi jangan 2 deh, 5 aja. Ini 5 dikurangi ini 2 dikalikan dengan 2x kurangi 2 aja deh. Nah, gini. Nah, contoh yang lain yang ketiga. 4x tambah 5 dikalikan dengan 2x dikurangi 2. Kali pelangi yang pertama. 4x dikalikan 2x jadinya 8x kuadrat kan ya. 4 kali 2 jadi 8, x kali x jadi 8x kuadrat. Terus 4x dikalikan negatif 2, 4 kali negatif 2 jadi negatif 8 ya. X nya jangan lupa ditulisin. Itu yang pertamanya. Terus lanjut yang keduanya pakai warna biru deh. 5 dikalikan 2 jadinya 10. Positif 10x. Terus 5 dikalikan negatif 2 jadi negatif 10. Rapiin. Karena ini ada yang sejenis ya. 8x kuadrat negatif 8 tambah 10 jadi positif 2 x dikurangi 10, selesai gitu ya. Ini level ketiga perkalian bentuk aljabar. Jadi yang pertama tadi yang sederhana gitu ya, dikali yang pedoman tadi ya, yang ini. Nah, yang ini ya, ini yang pertama. Terus yang kedua yang ini, yang perkalian konstanta, ini juga simpel. Terus yang ketiga yang ini
Oke, ini ya. Ini kalau pakai tampilan PowerPoint kayak gini. Oke. Nah, lanjut ke yang pembagian. Ini udah dibahas juga waktu itu. Kalau pembagian ini lebih simpel lagi. Oke, tutup dulu papan tulisnya. Oke, nah ini nih. Ini lebih simpel lagi. Penulisan pembagian itu biasanya pakai tanda per. Per itu memang maknanya itu pembagian sebenarnya. Kalau misalkan pembagian bentuk aljabar, kalian tinggal perhatikan yang atas sama yang bawahnya. Kalau misalkan ada huruf yang sama, kalian tinggal coret aja hurufnya. Itu dihilangkan. Jadi ini 5x dibagi 2x itu hasilnya adalah 5y per 2. Jadi hilangkan aja si huruf yang sama yang atas dan bawah. Contoh lagi yang kedua nih, misalnya ada pangkat-pangkatan di sini. Kalau ada pangkat, kalian harus uraikan dulu. Misalnya ada 12A pangkat 3B itu jadinya diurai jadi A-nya ada 3. Jadi 12 A B. Terus bawahnya karena di pangkat 2 jadinya A-nya tulisnya 2 kali. Nah, udah diuraikan kayak gitu, tinggal coret aja bawahnya. A-nya coret, terus ini juga sama. Jadi tinggal sisanya AB. Tapi kalau misalkan si bilangannya bisa dicoret juga atau disederhanakan ya, 12 bagi 2 kan bisa ya, jadinya 6. Jadi hasilnya adalah 6AB. Selesai gitu. Jadi yang menurut Pogi sih yang kalau misalkan yang pembagian ini lebih simpel lagi. Lebih simpel dibandingkan yang sebelumnya. Gitu ya. Catatan ini sebenarnya udah ada di modul. Kalian kalau misalkan mau tambahin ceritanya tambahan juga boleh. Tapi kalau misalkan nggak masalah, ini memang Pogi kasihin modul ke kalian biar kalian nggak perlu nyatet lagi tulisan yang ada di PowerPoint yang Pogi jelasin sekarang gitu. Jadi waktu yang kalian gunakan memang bisa lebih efisien. Oke, ini semuanya Pogi udah review. Sekarang kita coba langsung tes pemahaman kalian lewat kuis yang terkait dengan perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Pogi coba tampilkan dulu kuisnya. Sebentar, ini kayaknya tutup dulu KTP-nya. Tampilkan web. Pogi kirim linknya di Google Meeting ya. Link kuisnya. Start live kuis, terus pakai yang klasik aja. Terus participant attend unlimited. Jadi kalian boleh kalau misalkan udah selesai tapi pengen nyoba lagi boleh. Selama waktunya masih ada ya. Power up-nya Pogi nyalain, terus continue. Linknya Pogi share di chat Google Meeting. Nih. Silakan gabung, terus pakai nama asli aja dulu. Nama asli, kalau misalkan mau pakai nama panggilan, nama aslinya dulu tulis, nama panggilannya di sebelahnya, pakai tanda kurung. Silakan langsung join. Kalau misalkan ada kendala, sampaikan aja di chat ya. Oke, ini udah ada yang masuk, ada 6 orang, 8, 9. Kita tunggu dulu yang lain ya. Pogi kasih waktu sampai jam 10.36. Jam 10.36 pas kita akan langsung start kuisnya. Sambil nunggu kalian boleh baca-baca dulu yang tadi dibahas. Kalian boleh aja sih, boleh ngelihat catatan juga sambil nanti ngerjain soal juga boleh lihat catatan. Atau boleh lihat modulnya. Oke. Jadi kita tuh kelas maaf boleh minta linknya lagi nih. Kelas gue tuh ada berapa orang ya? 20 atau berapa ya? Kalau nggak salah 20. Oh 25 ya. Oh berarti ini ada yang nggak masuk nih, belum masuk. Oh 24. Ada yang belum masuk nih Pogi, soalnya ini pakai 3 device. Yang nggak masuk siapa ya? Pogi belum. Oh Haris bukan sih? Oh Haris izin, oke.
Siapa lagi yang kalian tahu nggak bisa hadir? Nggak hadir. Maaf Pak, saya tiba-tiba keluar saya. Oke deh, nanti kalau absen lagi. Sekarang udah jam 10.36, kita mulai aja kuisnya ya. Yang masih kesulitan login, nanti login aja, klik lagi si linknya. 3, 2, 1, start. Iya, silakan kerjain. Hati-hati ya ngerjainnya, yang teliti. Oke, kasih waktu sampai jam 10.30 berapa ya? 10.40 aja deh, 10.40 untuk kerjain kuisnya. Sambil punya cek dulu nih udah hadir siapa. Kelas 7 square. Muhammad Yusuf, Muhammad Ibadur Rahman. Oh ini nih. Oh ini Yusuf ada. Muhammad Ibadur Rahman sama Muhammad Yusuf diisi dulu nanti diisi presensinya ya. Nanti khawatir kalau dia lupa dianggapnya nggak hadir. Hadir siapa ya? Oke, udahlah. Nanti Pogi cek lagi. Pogi lihat leaderboardnya. Ada posisi 1 Rafiza, kedua Zoran, terus ketiga Rizky ya. Itu bagus, Rizkan sini. Rizky, 3 orang ini berturut-turut betul. Kalian nanti kalau dapat equipment atau booster atau power up pakai aja. Itu memudahkan kalian untuk bisa kayak seleksi jawaban, kemudian ada misalkan kalau ada yang salah terus dikasih kesempatan buat jawab lagi, atau poinnya double poin, jadi bisa langsung gede poinnya. Oke, akurasinya bagus di sini 83% ya, kelas 7 square. Kelas sebelumnya ada yang 70, ada yang bahkan di bawah 70. Ini bagus berarti. Mudah-mudahan stay di sini atau bisa lebih lagi. Oke, Rafiza udah 9 kali berturut-turut benar, bagus. Nomor 10 itu soal yang jadiin challenge sebenarnya buat kalian. Pogi belum pernah bahas di sekolah atau maksudnya belum bahas di meeting. Itu tantangan aja buat kalian gimana cara jawab soal yang itu. Oke, Rafiza udah selesai dan benar semua ya, Masya Allah, keren. Ini Rafiza posisi pertama, terus yang kedua ada Amer Salman, terus ada Abiyu langsung posisi 3, tapi disusul lagi sama Rafka Atar. Oke, tinggal 1 soal lagi mereka. Rizky juga tinggal 1 soal lagi. Oke, ini yang bawah-bawah juga Nanda Arga kayaknya nambahin lagi ya, Nanda Arga. Oke, waktunya tinggal beberapa. Sekarang udah 10.40 sih ya. Tapi kalau karena ngelihat di sini masih ada beberapa yang ngerjain, kalau kita tambahin lagi waktunya deh sampai jam 10.42 aja deh ya. Pak minta kode kuis, gak usah, langsung klik aja link ini nih, Nanda. Nih, klik aja si kuisisnya, link kuisisnya. Kalau mau pakai kodenya 297 749. Oke, yang sudah tunggu dulu sebentar ya. Ibadur Rahman, coba diisi dulu presensi yang ada di Google Classroom tuh. Kayaknya Rahman belum ngisi. Iya, emang belum ngisi nih.
Akmal sudah. Oke. Tinggal 1 menit lagi. Oke. Rizky masih kayaknya masih bingung nomor 10. Saya di HP belum ada Classroom, Pak. Oh gitu. Kalau belum ada Classroom, ini aja login pakai akun sekolah di HP-nya, terus buka Google Classroom. Klik link di Google, search aja Google Classroom, nanti bisa klik di sana. Oke, keren nih. Rizky akhirnya bisa menemukan jawabannya nomor 10, bagus. Terus Arka juga betul semua, Rafka juga betul semua. Oke, beberapa detik lagi udahan. 20 detikan lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, alhamdulillah keren. Kelas 7 square akurasinya 78%, lebih tinggi dibandingkan yang kelas yang lainnya. Masya Allah. Yang 3 besarnya Rafiza, Rizky sama Arka. Masternya ada 6 orang ya. Master ini yang nilai akurasinya itu 90 sampai 100%. Oke, kita lihat overview-nya. Gani, saya tidak ke save, nggak tahu dari kursisnya. Oh iya, kayaknya itu ke close sendiri, harus dimulai lagi dari awal Gani. Tapi ini ada kok, ini Gani. Nih, Gani di posisi 11. Oke, kita review hasil kursisnya. Pertanyaan pertama sampai 5 emang soal-soalnya relatif mudah ya, gampang karena perkalian biasa aja gitu. Terus yang pertanyaan ke-6 sampai ke-8 ini levelnya naik, level 2. Terus yang question 9 sama 10 ini levelnya memang yang level 3. Oke, hanya 39% dan untuk pertanyaan yang 10 30%. Coba kita bahas dulu yang pertanyaan nomor 10. Memang ini Pogi nggak bahas di ini ya, nggak bahas di di kuis. Atau yang 9 dulu deh ya, dari 9 aja deh. Nomor 9 nih, 9 dulu. Pogi coba tampilin dulu papan tulis. Oke, ini nomor 9. Nomor 9 ini perkalian dari X dikurangi 2 dikalikan dengan X tambah 5. Nah, oke. Karena ini dua bentuk aljabar, makanya dikalikannya 2 kali pelangi. Jadi X kali X dulu, jadi X kuadrat ya. Terus X dikalikan 5 jadi 5X. Terus negatif 2 dikalikan X. Ini pakai warna biru aja deh, bentar. Jadi hijau deh. Negatif 2 dikalikan X jadi negatif 2X. Terus negatif 2 dikalikan 5 jadi negatif 10. Nah, setelah itu kita cek ada suku yang sini, ternyata di sini ya, 5X sama 2X, kita rapihin dulu. Jadinya 5 dikurangi 2 jadi 3. 3X dikurangi 10, selesai. Gitu. Ini yang nomor 9. Nah, terus yang nomor 10 gimana? Ini nomor 10 nih ya. Nomor 10 soalnya X tambah 3 X tambah 3 kuadrat, ada pangkat 2-nya di sana. Ingat kalau misalkan pangkat itu adalah perkalian berulang. Contoh kalau misalkan kita mau hitung 3 pangkat 3 itu kan artinya 3 kali 3 kali 3. Gitu ya, perkalian berulang. Sebanyak pangkatnya. Kalau misalkan kita mau hitung 4 pangkat 2, ya berarti ini caranya 4 kali 4. 4-nya ada 2. Nah, kalau misalkan yang bentuk aljabar yang ini, ya berarti ini kita nulisnya X tambah 3 kalikan dengan X tambah 3. Gitu. Ya udah, tinggal balik lagi ke yang secara nomor 9 tadi, tinggal kali pelanginya double. X kali X jadi X kuadrat. Terus X dikalikan 3 jadi 3X.
Terus lanjut yang ini, yang kedua, X kali 3 jadi 3X, 3 kali 3 9. Dirapihin jadinya ini sejenis ya, jadinya X kuadrat tambah 3 tambah 3 dan 6 ya, tambah 9. Selesai gitu. Ini yang nomor 10 yang memang jadi challenge dan Pogi nggak bahas di pertemuan sebelumnya, tapi kalian alhamdulillah bisa gitu ya. Sip. Oke, materi yang lalu sudah, kita langsung bahas ke yang materi yang lanjutannya. Jadi setelah perkalian dan pembagian, ini langsung ke pecahan. Ntar Pogi tampilin dulu papan tulisnya, PowerPoint-nya. Oke, sudah ada. Oke, yang ini nih. Ini latihan kemarin. Oke, ini Pogi skip aja, ini skip aja. Nah, perkalian di aljabar kayak gimana? Gitu, kayak gini nih. Ini papan tulisnya nggak apa-apa, tampil aja. Oke. Ada dua konsep yang kalian perlu, 2 atau 3 lah, 3 konsep yang perlu kalian pahamin untuk operasi pecahan bentuk aljabar. Yang pertama yang ini dulu nih, operasi pecahan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi penjumlahan sama pengurangan ini konsepnya sama, tinggal cara operasinya aja yang perlu kalian perhatikan di sini. Contoh yang pertama yang ini nih, yang 2 per 3X tambah 5 per 3X. Jadi untuk aljabar yang pecahan itu contohnya kayak gini nih, ada suatu pecahan tapi melibatkan dengan huruf-huruf atau variabel. Oke, coba tulis dulu soalnya 2 per 3X tambah 5 per 3X. Nah, oke, ini nih. Yang perlu kalian perhatikan pertama sebelum ngerjain ini tuh adalah penyebutnya dulu. Penyebutnya tuh yang bawahnya, yang ini nih, yang ini penyebutnya nih. Kalau misalkan sama, ini udah sama nih ya, kalau misalkan sama, maka kalian tinggal jumlahkan aja atasnya atau pembilangnya. Di sini kan udah sama, jadi fokusnya ke atasnya. Ini tetap tulis 3X, atasnya jumlahin 2 tambah 5 jadinya 7. Selesai, kayak gini doang. Kalau misalkan bentuknya pecahan dan penyebutnya sama, kalian tinggal tambahkan atau kurangkan kalau misalkan kasusnya di sini pengurangan. Jadi ini berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau misalkan yang contoh kedua, yang ini nih, Bagi coba tulis dulu soalnya. 5 per 3X dikurangi 2 per 4X. Nah, ini nih. Yang ini kasusnya dia penyebutnya beda. Yang pertama ini 3X, yang kedua 4X. Nah, berarti harus ada proses menyamakan dulu penyebutnya. Caranya gimana? Itu dengan mengalihkan si penyebutnya ini kalikan. 3X kali 4X kan jadi 12X ya, kuadrat X-nya tapi. Ini 12X kuadrat juga. Jadi 3 kali 4 itu kan 12. X dikalikan S itu jadi X kuadrat. Jadi makanya di sini 12X kuadrat. Nah, setelah dikalikan itunya, kan tinggal kita mikirin 2 angka yang ada di sini nih. Berapa? Nah, dapetin angka yang di sananya, di atas ini nih, itu dengan kali silang ini nih. 4X kalikan 5 jadi 20X. 3X kali 2 jadi 6X. Gitu. Jadi tinggal kali silang aja. Betul, hampir sama, memang sama sih sebenarnya kayak pecahan biasa, sama. Nah, cuman bedanya ini mah ada huruf-hurufnya gitu kalau bentuk aljabarnya. Nah, sekarang kan udah sama nih si penyebutnya, ya udah tinggal fokus aja ke si pembilangnya yang di atasnya. 20X dikurangi 6X jadinya 14X per 12X kuadrat. Nah, oke. Sampai sini sebenarnya udah hampir setengah matang atau setengah jadilah ya. Masih belum selesai, kenapa? Karena ini masih bisa disederhanakan. Kita coba perhatikan lagi.
ini kan bentuknya tuh kayak pembagian bentuk aljabar ya. Nah, ada pangkatnya. Nah, pangkatnya itu diuraikan dulu. Ya kan jadinya 14x, bawahnya ini 12xx berarti ya, karena x kuadrat sananya tuh. Kita coret yang samanya. Ini x-nya coret, ini x-nya juga coret. 14 sama 12 juga bisa disederhanakan jadi dibagi dua-duanya. Ini jadi 7, ini jadi 6. Jadi kalau misalkan kita rapiin lagi tulisannya, jadi hasilnya adalah 7/6x. Nah, gini. Selesai harus sampai sini. Jadi tadi sampai sini tuh hampir selesai, tapi perlu disederhanakan lagi. Jadi hasil akhirnya adalah 7/6x gitu ya. Ini contoh yang pertama. Kita coba lagi ya, pakai contoh yang lain. Kita coba lagi. Ini udah dulu. Kita mau coba kerjain yang soal ini. 5/2x ditambah 3/5x misalnya. Kayak gini. Pertama, cek ini operasi penyebelahan dan penyebutnya beda ternyata. Kalau beda berarti kita harus samakan lagi kayak sebelumnya dengan cara mengalikan dulu si 2x dan 5x kalikan dulu. Ini kalikan. 2x kalikan dengan 5x berarti jadi 10x kuadrat. Ini juga sama, 10x kuadrat. Nah, udah kayak gitu, kali silang untuk isi yang sebelah sini dan sebelah sini nih. Nah, kali silang 5 kali 5 jadi 25x ya. Di sini ada x-nya soalnya. 2x kali 3 jadi 6x. Oke. Penyebutnya udah sama, tinggal jumlahkan yang atasnya. Ini 10x tetap, atasnya ini 25 tambah 6 jadi 31 ya. Oke. Ini masih setengah matang karena masih bisa disederhanakan. Kita urai dulu karena ada pangkat di sana. Jadinya ini 31x per 10x x. Nah, kayak gini. Tinggal coret deh yang atas dan bawahnya, yang samanya. 31 sama 10 kebetulan nggak bisa disederhanakan lagi, jadi udah tetap aja kayak gitu. Jadi hasil akhirnya adalah 31/10x. Selesai. Gitu. Ya, ini untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kayaknya perlu satu contoh lagi deh ya. Satu contoh lagi yang justru malah lebih gampang. Contoh 4/A ditambah B/3. Contoh yang lain nih. Ini penjumlahan berarti kita jangan penjumlahan, pengurangannya sekarang. Oke, kita cek dulu. Yang pertama adalah si penyebutnya. Di sini jelas beda. Kita harus samain dulu dengan cara mengalikannya. A kali 3 jadi 3A ya. 3A di sini 3A juga. Terus yang isi yang sebelah sininya kita kali silang. 3 kali 4 jadi 12. A kali B jadi AB. Oke, gini ya. Penyebutnya udah sama. 3A tulis. Nah, hati-hati ketika kasusnya itu yang seperti ini nih. Kalau misalkan sukunya itu tidak sejenis, berarti kalian tidak bisa menjumlahkan atau mengurangkan si 12 dengan AB ini nih. Nggak bisa. Jadi kalau misalkan nggak bisa, kalian tinggal tulis ulang aja ke sini. 12 kurangi AB. Selesai. Nggak usah lagi disederhanakan kayak yang sebelumnya. Kenapa yang sebelumnya bisa disederhanakan? Karena kasusnya yang sebelumnya itu ini sukunya sejenis. Yang ini X, 25X dan 6X itu sejenisnya, makanya bisa dioperasikan. Tapi kalau misalkan sukunya beda, kayak yang ini, 12 dan AB, jelas ini nggak bisa diapa-apain. Makanya tinggal tulis ulang aja di belakangnya itu. Jadinya 12 min AB per 3A. Selesai, nggak usah lagi sederhanakan. Cukup sampai situ aja. Gitu ya. Jadi untuk operasi penyebelahan dan pengurangan pecahan, konsepnya seperti itu. Memang ini lebih worth it kalau misalkan kalian nyobain latihan sendiri. Kalau misalkan ngedengerin penjelasan kayak gini gitu ya, mungkin ngerti. Tapi kalau misalkan nyobain sendiri itu malah jadi lebih paham lagi. Nanti kita cobain latihannya. Oke, jelasin lagi
lanjutannya setelah yang ini tentang perkalian dan pembagian. Tapi sebelumnya kalau misalkan ada yang mau nanya silakan langsung aja chat di kolom chat ya. Kalau misalkan perlu diulang bilang aja, Pak ulangin lagi yang bagian sini aku masih belum ngerti, boleh. Jadi jangan sungkan, langsung aja gitu ya. Oke, jadi harus hafal pecahan dulu. Iya, pecahan dulu. Makanya tadi di awal kita udah belajar operasi pecahan ya, penimbahan, pengurangan, perkalian gitu kayak gimana. Dan latihan juga gitu ya untuk mempermudah. Nanti banyak kaitan materi-materi matematika yang di SD, kemudian yang kemarin-kemarin itu nanti bakal kepake lagi di jenjang berikutnya. Makanya kalau misalkan ada satu konsep matematika yang sebelumnya itu masih belum paham, coba pahami dulu yang itu supaya nanti mempermudah ketika ada konsep baru yang dijelaskan. Karena matematika sifatnya bertahap, kayak naik tangga. Waktu di pertemuan awal Pak Ogi pernah jelasin, jadi lebih enteng naik tangga satu-satu dibanding naik tangga sekaligus 5. Itu usahanya lebih besar lagi dan capek banget gitu ya. Makanya kalau misalkan ada yang belum paham langsung aja tanyakan ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi, berarti Pak Ogi lanjut ke yang operasi pecahan, perkalian, dan pembagian. Menurut Pak Ogi sih ini lebih simpel lagi malah dibanding yang sebelumnya. Jadi kalau yang perkalian, contoh nih ya, ada 2 contoh kasus yang ini sama yang ini. Yang perkalian dulu deh. 2m kuadrat per 7n dikalikan dengan 14 per m. Ini nih. Yang perkalian ini lebih simpel. Jadi kalian tinggal kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah, kaliin. Sekarang atas dulu deh. 2m kuadrat kali 14. 2 kali 14 udah jadi 28 ya. M kuadratnya tempelin aja di belakangnya. Per 7n dikalikan dengan M. Berarti jadi 7mn. Digabungkan aja penulisannya. Gitu. Nah, sekarang balik lagi. Kalau misalkan bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu. Kalau misalkan enggak, ya udah tinggalkan. Kebetulan yang ini 28m kuadrat per 7mn ini masih bisa disederhanakan. Kita urai dulu si M kuadratnya. 28 mm per 7mn. Ada yang sama kan ya hurufnya di atas dan bawah. Huruf M coret aja. Terus 28 sama 7 bisa disederhanakan juga. 28 dibagi 7 jadi 4, 7 dibagi 7 jadi 4. Jadi 4 lagi, jadi 1. Jadi hasil akhirnya adalah 4m per n. Selesai. Gitu. Jadi perkalian menurut Pak Ogi sih lebih simpel dibandingkan yang tadi. Atas kali atas, bawah kali bawah. Kita coba yang contoh kedua, yang pembagian. Yang pembagian. Soalnya 4a pangkat 3 per b dibagi a per b 3. B pangkat 3 ya maksudnya. Oke, kalau yang pembagian sama kayak pembagian pecahan yang biasa, itu ada proses membalik si pecahannya. Yang sebelah sini nih dibalik. Nah, jadinya ini kalau ditulis ulang 4a pangkat 3 per b, pembagian yang di sini berubah jadi kali b pangkat 3 per a. Jadi yang ini dibalik, asalnya a per b pangkat 3, yang dibalik jadi b pangkat 3 per a. Terus udah gitu tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Dikalikan, yang atas jadi 4a pangkat 3 b pangkat 3 per ab. Selesai sampai sini, tapi ini masih bisa disederhanakan. Makanya kita urai dulu si hasil ininya, hasil hitungnya. 4a b karena pangkat 3 dua-duanya. Yang di bawahnya ini ab. Coret yang sama di atas dan bawah. Dicoret, ini juga coret. Hasil akhirnya jadi 4a kuadrat b kuadrat. Selesai kayak gitu. Jadi insya Allah ini lebih simpel kelihatannya, tapi seperti yang tadi Pak Ogi bilang, ini lebih worth it kalau misalkan kalian nyobain sendiri. Jadi sekarang latihan lanjut ke operasi pecahan bentuk aljabar di modul halaman 47.
Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, tanyain aja lah langsung ya, nanti Pogi akan jawab. Dan kalau misalkan ada yang perlu diulang, bilang aja. Kalau misalkan memang perlu diulang, nanti Pogi ulangin lagi. Jadi sekarang coba buka hiburan Sugro 6 di modul tuh halaman 47. Kalau yang ngeprint langsung kerjain aja di modulnya, tapi kalau yang enggak berarti kalian kerjainnya di buku tulis aja. Nah, tapi yang kalian kerjain enggak harus semuanya, cuma beberapa nomor aja. Yang dikerjain hanya nomor 2. Yang kerjain nomor 2 ya. Terus nomor 5 sama nomor 9. 3 aja. 3 aja kalian kerjain, silakan kerjain dari sekarang ya. Kalau misalkan nomor 2 ada yang udah selesai, boleh chat aja. Pak, nomor 2 aku selesai misalkan. Boleh chat, nanti Pak Ogi catat siapa aja yang udah. Ya. Silakan boleh ngerjain dari sekarang. Seperti biasa nanti dikirim ke Google Classroom ya, yang udah selesai semua. Yang udah selesai nomor 2 chat ya. Nanti kalau ada sisa 15 menit, kita main games. Iya, di Google Meet, chat aja di Google Meet. Aku udah, terus jawabannya apa? Chat aja di sana. Boleh, Pogi juga tadi minum. Rizky udah selesai, Rizky? Biasanya udah. Rizky tuh wajahnya kayak ini, kayak kakak kelas yang SMA sekarang. Kayak siapa sih namanya teh? Kayak si Zeva. Oke, yang sudah chat aja. Jawabannya berapa nanti Pogi catat. Coba sekarang kameranya nyalain semuanya ya, nyalain semuanya. Baru 3 orang yang nyalain kameranya. Coba yang lain nyalain kameranya, biar Pogi bisa melihat. Kalian memang ada di depan kamera dan lagi ngerjain. Oke, Gani, terus Akmal, Abiyu, Adnan, Amer Adnan, silakan nyalain kameranya. Oke, pengen lihat sekalian sambil apa ngerjain. Arashi, terus ada Arka, Elmu, nyalain kameranya ya. Yusuf. Oke, ini Rafiza udah selesai nomor 2. Jawabannya Rafiza adalah 3 tambah 14x per 6. Oke. Silakan yang lain coba. Wira juga udah. Coba Wira ketikkan jawabannya berapa. Lagi catat jawabannya Rafiza ya. Rafiza jawaban yang nomor 2 3 tambah 14x per 6 per 6x ya. Oke, ini jawabannya Rafiza. Coba yang Wira jawabannya berapa? Oke, oh ini Rizky jawabannya 3 tambah 4x per 6x sama ya. Oke, langsung diserahkan ya Pak
Bisa disederhanakan nggak coba kalau yang ini? Kalau nggak bisa nggak usah. Rafiza dapat poin, terus Rizky juga, terus tadi siapa lagi? Yang dikerja itu nomor 2 sama berapa? Nomor 2, nomor 5 sama nomor 9. Nomor 2, 5 sama 9. Yang dikerjain. Oke, baru 2 orang ya yang jawab, yang lainnya sudah atau belum yang nomor 2? Nomor 9 mana Pak? Ada di modul. Ini Pogi nggak geser dulu si ininya, si PowerPoint-nya karena masih di nomor 2. Ini nomor 9 nih. Kalau mau lihat di modul aja coba dibuka. Di modul halaman 47 nih tulisannya. Di modul ada di halaman 47. Nomor berapa aja Pak? Nomor 2, nomor 5 sama 9. 3 nomor aja nih. 2, 5 sama 9. Oke, kita bahas yang nomor 2 dulu ya. Ini nomor 2 cuman 2 orang yang jawabnya. Yang lain entah sama atau jawabannya beda gitu ya, dan malu kalau misalkan mau nyampein jawabannya. Oh sama tuh ya, sama. Oke. Keep. Pak Ogi coba bahas yang nomor 2 dulu. Nomor 2 ini soalnya 1/2x tambah 7/3. Oke. Karena ini penjumlahannya berarti kita harus cek dulu penyebutnya. Ini dia beda penyebutnya tuh. Yang pertama 2x, yang ini 3. Berarti kita harus samakan dulu dengan cara mengalikannya. Jadi hasil kali 2x kali 3 itu 6x ya. Jadi 6x. Oke. Untuk ngisi yang sebelah sininya kita kali silang. 3 kali 1 jadi 3, tetap sini ya 3. 2x kali 7 jadi 14x. Sip. Nah, oke, berarti hasilnya adalah 6x ini. Kita lihat di sini. 3 dan 14x dia tidak sejenis karena yang satu ada x-nya, yang satu lagi nggak ada x-nya. Jadi tinggal gabung tulis ulang lagi aja, 3 tambah 14x. Nah, kayak gini. Selesai. Jadi jawabannya adalah ini, nggak usah lagi disederhanakan. Nomor 2 ya, nomor 2 hasilnya adalah 3 tambah 14x gitu. Oke, nomor 5 silakan yang udah selesai jawabannya boleh ketik udah. Yang nomor 5 nggak ngerti kata Rafiza nih ya. Mungkin yang lain ada yang udah selesai nomor 5 boleh. Nomor 5 ini juga kasusnya sama. Dia pengurangan, berarti kita harus cek dulu penyebutnya sama atau enggak. Kalau beda berarti disamakan dulu penyebutnya. Nomor 5 nih ya. Oke, Rizky udah selesai. 8ax dikurangi 4x per 6x pangkat 2. Oke. Jawabannya Rizky ini ya, udah ada. Rafiza jawabannya berapa Rafiza? Saya sudah Pak. Jawaban Wira berapa? Mungkin beda atau sama? Oke, ini jawaban Wira 8ax dikurangi 12x per 6x pangkat 2. Beda sama yang jawaban Rizky ya. Oke, siapakah yang betul jawabannya? Ini Pagi kasih poin ya, yang jawab jawabannya mau salah mau benar, Pagi tetap kasih poin. Apalagi kalau jawabannya benar, Pagi tambahin lagi poinnya. Oke, kayaknya langsung dibahas aja. Oh, ini Rafiza nih. Rafiza sama kayak Wira ya. Oke, kita cek jawaban siapa yang benar.
Gani jawabannya 4A dikurangi 6 per 3X. Oke, bervariasi ternyata. Kita tulis dulu yang nomor 5 soalnya. Kok jadi ke kamera? Nomor 5 4A per 3X dikurangi 4 per 2X. Oke, ini kasusnya pengurangan, berarti harus kita perhatikan si penyebutnya. Ini penyebutnya beda, berarti kita harus samakan dulu dengan cara mengalihkannya. Oke, 3X kali 2X, 3 kali 2 jadi 6, X kali X jadi X kuadrat. Oke, ini juga sama, 6X kuadrat. Nah, untuk isi yang sebelah sininya, berarti kita kali silangkan yang ini nih. 2X kali 4A, 2 kali 4 jadi 8, A kali X jadi AX. Oke, terus 3X dikalikan 4, 3 kali 4 12, tinggal tambahin X yang di sini. Oke, sekarang kita operasikan karena si penyebutnya udah sama. Nah, ini tetap 6X kuadrat. Nah, sekarang lihat, yang atasnya ternyata dia nggak sejenis ya. Di sini ada 8AX dan ini X doang, 12X, nggak ada A-nya. Jadi karena dia penyebutnya sukunya beda, berarti tinggal tulis ulang lagi aja, 8AX dikurangi 12X, selesai gitu sampai sini. Ini jawabannya yang nomor 5 ya, harusnya 12 ya, kayaknya kelupaan mungkinnya di sebelah pas ngaliin sebelah sininya. Oke, sip ya. Yang Gani jawabannya perbaiki ya, karena ketinggalan huruf X-nya Gani. Huruf X-nya ketinggalan. Oke, itu yang nomor 5 ya. Ini tinggal satu lagi, nomor 9. Silakan nomor 9 yang udah selesai chat aja. Sudah, terus jawabannya juga diketikkan jawabannya. Nomor 9. Oke, Rafiza nomor 9, A pangkat 2 C. Oke, Rafiza, ini jawaban Rafiza. Coba yang lain. Oke, yang tadi jawab kok dikasih poin juga ya. Gani tadi tuh ya. Gani dapat poin, terus ada Rafiza sama Rizky sama Wira ya. Oke, nomor 9 baru Rafiza aja yang jawab, yang lain gimana kah? Oke, Rizky jawabannya A pangkat 2 B pangkat 2. Oh, beda ya sama Rafiza. Oke, bervariasi nih. Yang jawaban siapa yang benar nih? Yang Rafiza atau yang Rizky? Dicek-cek lagi ya, khawatir ada salah ngitung atau ada yang kelupaan. Karena di sini main ketelitian juga. Ini nanti di jenjang berikutnya bentuk aljabar kayak begini tuh bakal dipergunakan untuk alat-alat yang canggih, membuat persamaan parabola, terutama di fisika nanti ya, di fisika, terus kemudian di kimia juga ada, dan bahkan di permasalahan kehidupan sehari-hari juga aljabar ini bakal kepake terus. Mungkin yang sekarang kita masih bahas yang basicnya, kita yang penting tahu dulu gimana cara operasikan bentuk aljabar sebelum nanti kita mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan merasa oh ngapain sih belajar ginian, cuma hitung begini hitung itu nggak ada faedahnya. Tenang aja, nanti ada saatnya ketika kalian udah ini paham caranya, nanti dikaitkan dengan kehidupan sehari-harinya, kegunaannya untuk apa gitu ya. Oke, jawaban yang teman yang lain ini ada Wira juga sama kayak Rizky ya, A pangkat 2 B pangkat 2. Terus Arasi jawabannya A tambah B pangkat 3. Oke, beda-beda ya. Kayaknya kita langsung bahas aja yang nomor 9. Nomor 9 ya, ini soalnya AB pangkat 3 per C
dibagi B per AC. Oke, sip. Tadi yang pembagian itu, ini pembagian ya kasusnya ya. Yang pembagian itu berarti ada proses membalik si pecahan yang sebelah sini nih. Dibalik dulu, jadi ini terus ulang nih, A B pangkat 3 per C. Pembagiannya berubah jadi perkalian dan ininya dibalik jadi AC per B. Nah, sekarang tinggal pakai konsep perkalian, atas kali atas, bawah kali bawah. Jadinya ini sama dengan B pangkat 3C gitu kan, yang atas kali atas nih, terus yang bawah BC. Karena ini ada pangkat berarti kita uraikan dulu untuk penyederhanaan ya. B C per BC. Lihat ada yang sama atas bawahnya, berarti kita coret ini B nya dan C nya juga dicoret, jadi tinggal sisa A nya ada 2 jadi A kuadrat, B kali B jadi B kuadrat, selesai. Nah, ini jawabannya nomor 9 ya. Berarti tadi yang betul jawabannya adalah yang Rizky dan siapa ya tadi itu? Wira ya. Oke, Wira. Wih, ini Rangga keren nih, bisa ngetik per peran begini ya. A kuadrat B per CAC. Tapi kayaknya ada salah ngitung di sana. Sip, jadi nomor 9 jawabannya. Jadi udah selesai sampai sini aja pembahasan untuk latihan bentuk aljabar ya, operasinya. Bentuk aljabar pecahan, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kalau misalkan ada yang masih bingung, boleh chat aja, nanti Pogi ulang materinya yang sebelah mana. Atau misalnya di rumah, mungkin ada sama orang tua, barangkali bisa gitu ya. Nanyain gitu, belajar sama orang tua atau belajar dengan guru les kalau ada. Kalau misalkan enggak juga sendiri juga bisa, sebenarnya sendiri bisa, dan boleh juga chat ke Pogi, nomor WA-nya ada kan di grup ya. Pogi available insya Allah di jam 7 pagi sampai jam 6 sore atau jam 18.00 gitu. Jadi chat aja insya Allah Pogi akan balas nantinya gitu. Sip, silakan kalian fotokan hasil kerja kalian, fotokan langsung kirim ke Google Classroom. Di linknya, ntar Pogi presenting aja. Ada PR nggak ada, nggak usah ada PR ya. Jadi tuntaskan aja hari ini ya, biar nggak numpuk tugasnya. Ini PPT-nya tutup dulu, papan tulisnya udah tutup. Jadi kalian kirim ke Google Classroom di sebelah ini ya, di Courseware ya, di tugas kelas atau di coursework ya. Di sini ada bagian presensi, terus ada tugas bab 2. Nah, kita kan di bab 2 ya. Nah, pilih yang hiburan Sugro 6. Nah, kirim di sini. Kirim di tugas bab 2 bentuk aljabar yang hiburan Sugro 6. Iya, cuman 3 nomor tadi aja, nomor 2, 5, sama 9. Cukup itu aja deh. Jadi biar nggak terlalu banyak tugas ya. Silakan dipoto, langsung kirim ke Google Classroom. Pak, kalau yang nomor 1 nggak usah. Tapi kalau misalkan emang udah ada yang kelajur ngerjain nomor 1, boleh aja kirimin aja, nggak apa-apa. Nanti Pogi masukkan ke dalam poin keaktifan keaktifan pengerjaan tugas berarti. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Yang wajib cuma 3 aja. Gitu. Silakan fotokan, kirim ke Google Classroom hasil kerjanya. Kalau nanti masih ada waktu, kita main games. Oke, ini yang masuk ini Arka udah upload, tinggal diklik turn in-nya. Terus sisanya masih OTW kayaknya. Pak, nomor 10, nggak usah nomor 10.
Pak main game Pak 10 menit lagi. Sekarang. Tapi ini dikumpulin ya. Ditunggu nih ya. Nanti jangan lupa dikumpulin si tugas-tugasnya ini. Karena di sini nih ya, di kelas Square itu Pak Ugi lihat rekapannya masih ada yang ini tugasnya kosong nih. Ada ABU nih ya, kosong nih, hiburan Sugro 2, hiburan Sugro 4. Masih nggak ada tuh. Beberapa juga yang lain juga ada yang masih belum ngumpulin nih ya. Jadi kalian bisa cek di Google Classroom masing-masing apakah tugasnya ada yang belum kekumpulin atau sudah gitu ya. Oke. Sekarang ya, oke ya, Pogi sambil nunggu ini Pogi kirim link games ya. Oke. Jadi ini bukan kuis yang serius, jadi cuman ya having fun aja. Judulnya Mad Fun di sini. Contohnya itu ya cuman nanya tentang logika aja sebenarnya. Cuman ini memang perlu ketelitian. Kayak contoh yang ini nih. Ini ada gelas 4 buah. Manakah yang berisi air paling banyak? Yang A, B, C atau D? Kayak gitu. Ini main logika doang. Ya santuy aja ini mah ya, santuy. Ini Pogi coba klik share aja langsung kuisnya. Linknya Pogi kirim di chat meeting. Ini totalnya ada banyak soalnya tuh ya. Kayak tes IQ lagi aja sih sebenarnya. Soalnya ada 25. Mungkin nggak akan sampai selesai semuanya. Jadi nanti dibatas waktu aja. Jadi ya seselesainya aja. Nanti dilihat siapa yang paling banyak benernya dan dapat ranking pertama. Jadi dilihat yang paling teliti, yang paling cermat itu biasanya posisi yang pertama. Ya. Nanti foto jangan lupa dikirim ya, foto hasil kerja tugas kalian. Kayaknya langsung aja deh ya, langsung start aja. Jadi yang lain juga bisa langsung ikutan aja. Ikutan untuk ngerjain soal yang tadi. Bentar Pak. Iya. Langsung aja klik link itu, nanti bisa ikutan join juga kok. Yang teliti ya, ini mah memang soalnya sederhana banget, cuman ya kelihatannya gampang tapi kadang-kadang suka ada jebakan di sana karena kekurangan telitian. Tapi kayaknya mah pada bisa ini mah ya, anak-anak kelas 7 ini Square mah bisa nih. Nah kan ada yang salah juga. Tuh kan ada yang salah nih, kejebak kayaknya dia. Tuh ya, ada yang salah tuh. Raka ya, terus Ryan tuh ya, baru mulai. Kalau jawabannya betul berturut-turut, biasanya suka ada power up equipment gitu ya. Jadi kalian pakai aja itu. Itu bisa double point, bisa jadi menghilangkan jawaban yang salah, atau bisa kesempatan kedua gitu, misalkan udah jawab terus salah, nanti bisa ngulang lagi pertanyaan yang tadi jawabnya yang lain gitu, bisa pakai equipment itu tuh. Karena emang kuisis ini tuh didesain memang kayak games gitu, kayak games aja, tapi kadang-kadang bisa diselipkan beberapa konten pelajaran di sana. Jadi bisa sambil main dan sambil belajar juga. Pak, saya baru ngirim ke Classroom. Iya, Rafiza. Rishad ini 4 kali bener nih ya, mantap. Waktunya ya 5 menit lagi lah ya, 5 menitan. Sampai istirahat kedua aja. Pokoknya jam 11.30 kita tutup aja nanti. Biar nggak kebablasan mainnya. Oke, ini
Leaderboardnya yang memimpin ada Ryan ya. Ini Richard keren nih, keren dia 5 kali strike bener. Tapi masih di posisi 5 dia. Ryan salah satu kayak ini, tapi nggak tahu sih. Ryan di posisi pertama, keduanya ada Raka, terus ada Raizano, terus Akmal. Misalnya ini di bawah ya. Kalau lihat yang atas saja deh. Ada isian singkat, ada multiple choice. Oh kan tadi yang operasi penjumlahan itu ada yang kejebak. Banyak yang kejebak, cuma satu orang yang benar ternyata. Terus yang isi air, spiral yang terpisah. Yang buah-buahan mungkin harus ada yang mikir banget ya. Yang buah-buahan. Ada bus bergerak kemana busnya? Ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke arah yang benar? Kemana? Belum ada yang benar. Oke, terus yang mobil parkir. Terus ini mirip-mirip soal tes IQ gitu sih. Tapi ya ini mungkin dibikin lebih santai, bikin tetap mikir juga. Oke, waktunya cuma tinggal 2 menit lagi ya. Waktunya cuma tinggal 2 menit lagi. Posisi pertama yang mimpin ada Ryan. Tetap masih Ryan ya. Terus tadi coba siapa sih? Oh Richard ternyata kepleset juga, dia ada salah satu nih. Tinggal beberapa detik lagi. 30 detikan lagi. Oh, Ryan ngebut ini mah. Dia udah sampai setengahnya nih. Sepuluh detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. End. Oke. Yang juaranya ini ada Ryan Izzian, terus yang kedua Raka, sama yang ketiga Raizano. Jadi memang sih kayaknya ini mah lebih enak kalau misalkan lagi waktunya panjang gitu ya, 20 menit atau 30 menit gitu ya, nanti kita bahas satu-satu. Karena ini memang waktunya juga sempit, jadi nggak semuanya kerjain gitu ya. Tapi Pak Wi coba review sedikit deh ya si soal-soalnya nih. Gue pengen lihat. Ini mah masih banyak yang benar ya. Si yang gelas, yang paling banyak tentu yang B ya. Yang B lebih banyak, karena kalau misalkan kita ambil benda ini ya, si gunting atau jamnya atau penghapus, itu ya paling yang pasti yang airnya paling sisa banyak itu yang B, karena bendanya kecil banget. Terus yang nomor 2 ini betul gampang, tinggal pasangin aja. Terus yang nomor 3 ini lubang kaos, ada berapa ya? Ada 1 lubang yang kepala, terus yang bawah tangan, sama tangan juga 2 ya, itu ada berapa. Nah ini nomor 4 nih yang banyak kejebak. Kalau ada soal kayak begini, itu yang paling pertama dikerjain yang mana? Yang perkalian dulu ya. Yang perkalian dulu kerjain ini 1 kali 0 kan 0, tinggal sisa yang 1 tambah 1. Jumlahnya satunya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini jadi 0 ya, 11 tambah 1 lagi jadi 12 jawabannya. Kejebak kayaknya di sana ya. Terus ini mah gampang. Terus yang ini juga, ini gampang banget. Kotak mana yang terisi lebih dahulu?
Ini tentu kotak yang nomor 5 ya pastinya, karena nomor 5 ini di sini ada penyumbatnya. Ini kan ada garis ini, jadi nggak mungkin masuk air itu kedua, keempat, nggak mungkin karena di sini udah dikalangin. Gitu. Jadi pasti di nomor 5 paling pertama penuh. Terus yang unik lagi, yang ini nih, yang bis. Ini ada satu orang yang benar ternyata, nggak tahu sih ini memang tahu alasannya atau enggak. Tapi menurut kalian bis ini bergerak, ini bus asal Indonesia bergerak ke arah mana? Ke yang benar, ke kiri, ke kanan, atau ke belakang? Salah tadi udah dilihatin ininya ya, jawabannya. Ini jawabannya ke kanan. Ke kanan kenapa coba? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa dia perginya ke arah kanan? Alasannya sebenarnya sederhana banget. Ini bis ya, bis Indonesia. Kita lihat aja. Oh ini alasannya. Karena ada di jalur kanan. Sebenarnya bukan itu alasannya tuh. Alasannya karena pintunya nggak kelihatan. Coba lihat di sini. Kalau bis Damri di Indonesia tuh ya, kalau pintunya kelihatan dia pasti ke arah kanan geraknya. Karena setirnya ada di sebelah kanan. Di pintunya sebelah sana, makanya dia perginya ke kanan. Kalau misalkan bis yang di luar negeri itu di Eropa atau di mana kan setirnya setir kiri kebanyakan tuh. Ini bisa jadi dia perginya ke sebelah kiri. Gitu. Makanya ini sebenarnya soal-soalnya sederhana tapi memang perlu logika dan ketelitian juga. Dan ini kayaknya lebih seru kalau misalkan kita punya waktunya lebih banyak, tapi karena kita cuma terbatas waktunya, jadi ya sudah sampai sini aja. Jadi ini untuk having fun aja. Hikmahnya tentu segala hal yang kita lakukan itu ternyata hal-hal sederhana aja. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan kalau misalkan kita nggak teliti atau cermat. Makanya di matematika ini kita belajar untuk meningkatkan ketelitian dan mencoba untuk lebih cermat ketika kita memutuskan sesuatu. Oke, karena waktunya udah habis, seperti yang tadi diomongin, jangan lupa kirim foto jawaban kalian. Cuma 3 nomor aja, nomor 2, nomor 5, sama nomor 9 yang tadi kalian kerjain aja di Google Classroom. Karena nanti akan ada rekap nilainya. Kalau misalkan tugasnya nggak ada, ya nanti ini nilainya dari mana. Mungkin kalau misalkan tetap nggak ada, ya udah nilainya jadi 0. Mudah-mudahan nggak ada yang sampai kejadian kayak begitu ya. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dari Progi atau misalkan ada yang kurang maksimal dari Progi. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa pelajari dengan lebih baik lagi dan bisa ketemu lagi di dalam kondisi yang sehat walafiat. Silakan boleh istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.